The Revenge, bab 53, red 21 plus oleh Neng Neng. Bagi Nyonya Besar Shailendra, selama ini sudah terlalu banyak waktu yang terbuang untuk membuat Kiara menjadi seperti apa yang dia inginkan. Kecelakaan yang terjadi pada Kiara membuat banyak waktu terbuang sia-sia. Membuat perempuan yang hari ini menggunakan shawl berbulu motif macan itu menggeram kesal. Perkembangan Kiara dianggap terlalu lamban menurutnya. Kau sungguh tidak becus mengurusnya? Kupikir kau terlalu lemah, Asisten Kim. Terdengar geraman tertahan pada perempuan cantik dengan tubuh proporsional di hadapannya. Asisten Kim hanya bisa menundukkan kepalanya merasa bersalah, membuat rambut sebahunya yang begitu halus jatuh menutupi pipinya. Maaf, Nyonya Besar. Jika memang kau tidak mampu, biarkan aku melakukannya sendiri. Terlihat sebuah seringaian dari bibir bergincu merah menyala tersebut, membuat Asisten Kim segera menggeleng perlahan. Aku beri satu kesempatan lagi. Kenapa akhir-akhir ini aku terlalu baik pada semua orang? Selalu memberi mereka kesempatan meski mereka melakukan kesalahan fatal. Ucapnya sembari memutar kursi goyangnya, membelakangi Asisten Kim untuk melihat pemandangan di luar jendela kaca yang membentang di hadapannya. Asisten Kim segera berlalu meninggalkan Nyonya Besar dengan dada berdebar. Bagaimanapun, tugas yang kini dia emban tidaklah mudah. Berjalan perlahan menuju kamar yang ditempati Kiara. Asisten Kim sudah memegang handle pintu, sebelum akhirnya melihat Andra yang lebih dulu membuka pintu dan langsung melengos kala melewati tubuh Asisten Kim yang menundukkan kepalanya penuh hormat. Nona, Asisten Kim menghentikan langkahnya kala menatap Kiara masih tertidur pulas dengan selimut menutupi tubuhnya. Mungkin efek obat yang dia minum. Kiara masih betah berada di dalam dunia mimpinya. Kiara baru saja pulang dari rumah sakit. Jadi, bagaimana mungkin Kiara langsung sehat begitu saja? Asisten Kim menggeleng, mencoba mengenyahkan hati nuraninya. Nona Kia, Anda harus segera bangun. Masih banyak hal yang harus Anda pelajari. Asisten Kim mengguncang tubuh Kiara pelan, hingga perlahan mata Kiara terbuka lalu mengerjap-ngerjap. Asisten Kim, silahkan segera bersihkan diri Anda, dan segera sarapan. Hari ini Nona Kiara ada latihan menembak dan bela diri lainnya. Kiara membulatkan matanya tidak percaya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Tidak, aku tidak bisa. Kiara melambaikan tangannya menolak. Belajar menembak? Yang benar saja. Bahkan memegang senjata saja, Kiara tidak berani. Dan sekarang harus menembak. Jangan terlalu banyak membuang waktu, Nona. Ayo segera lakukan. Asisten Kim dengan nada memerintah langsung sigap membuka selimut yang menggulung tubuh Kiara. Aku takut, cicit Kiara jujur. Latihan menembak ini dilakukan agar Nona Kia tidak merasa ketakutan lagi. Ayo cepat, Nona. Dengan nada mengintimidasi, Asisten Kim tetap pada mode awal bicara. Dengan raut enggan dan tertekan, Kiara akhirnya mau tidak mau melakukan apa yang Asisten Kim perintahkan. Membersihkan diri, sarapan, lalu mulai melakukan apa yang Asisten Kim instruksikan. Sepertinya hari ini akan membuat Kiara menjadi sangat sibuk. Sementara itu di tempat lain, seorang gadis tengah berjalan berlenggak-lenggok menuju ke dalam sebuah restoran mewah. Tangannya naik ke atas untuk melepas kacamata hitam yang digunakannya. Setelan rok mini dan atasan seksi membalut tubuhnya, hingga menampakkan lekuk tubuh seksinya. Matanya mengedar menatap sekeliling, mengimbaskan rambut panjang hitamnya, lalu gadis itu berjalan setelah menemukan sebuah meja yang sempat dipesannya. Gerah sekali. Tangannya membuka satu kancing baju yang dikenakannya, hingga dadanya hampir menyembul terlihat. Tangannya mengibas-ngibas kegerahan. Apa di ruangan ini AC tidak berfungsi? Gumamnya pada diri sendiri. Sesekali bibir dengan pulasan gincu merah itu berdecak kesal. Lama sekali. Gumamnya lagi sembari melirik pada jam tangan mewah yang dikenakannya.
Itu dia. Seketika kakinya segera bersilang. Tangannya ikut serta melipat di dada. Lalu wajahnya melirik pada jendela kaca di sampingnya. Sehingga tercipta sebuah penampilan yang terlihat estetik ditambah dengan sinar matahari sore yang hampir condong kini menerpa wajah dengan kulit putih susu. Nona Lola, pria yang sedari tadi ditunggunya datang menyapa. Perempuan yang dipanggil tadi sempat melirik sinis. Panggil saja aku Lala. Aku sedikit tidak suka dengan namaku. Ucapnya ketus, mengurai lipatan kakinya. Wajahnya kini menatap pada pria tampan yang kini sudah berdiri menjulang di hadapannya. Senyumannya begitu mempesona, hingga gadis yang ingin dipanggil Lala itu sempat melongo sejenak. Papa memang tidak salah memilih pria. Gumamnya tertahan dalam hati. Boleh saya duduk? Pria itu tersenyum bertanya dengan hati-hati. Of course, jawabnya cuek. Baiklah, maaf atas keterlambatan saya, Nona Lola. Lagi-lagi lelaki itu tergelak seolah mengejek. Call me Lala. Sekali lagi gadis itu menggeram kesal karena kesalahan penyebutan namanya. Namanya memang Lola Ayundari, namun gadis itu selalu enggan dipanggil Lola karena teman-temannya dulu selalu mengatainya dengan loading lambat. Makanya gadis itu enggan dipanggil Lola. Baiklah, Lala, maaf, aku terlambat. Sekali lagi pria itu meminta maaf. Yah, mau bagaimana lagi? Hari ini aku harus dipertemukan dengan orang yang tidak tepat waktu. Aku menunggu hampir setengah jam, lanjutnya dengan nada kesal. Maaf, tapi saya rasa saya hanya terlambat 5 menit dari jam yang dijadwalkan. Apa saya keliru? Pria itu melirik jam yang dikenakannya. Ups, sial. Gadis itu sepertinya keceplosan. Karena terlalu senang akan bertemu dengan pria yang digadang-gadangkan paling tampan dan pewaris kaya raya, Lola rupanya terlalu bersemangat untuk pertemuannya. Hingga dirinya harus datang setengah jam lebih cepat. Mungkin saja, ucapnya berusaha menguasai diri. Sementara pria di hadapannya hanya terkekeh geli, lalu membuka menu hingga buku tersebut menutupi wajahnya. Sejenak terdengar helaan napas lega dari gadis di hadapannya. Apa kamu tidak ingin memperkenalkan dirimu terlebih dahulu? Gadis itu terlihat jengkel dengan pertemuannya. Bagaimana mungkin seorang pria yang akan dijodohkan dengannya berperilaku sangat tidak peka? Sudah datang terlambat, meledek namanya, dan kini hanya langsung melihat buku menu. Tidak adakah cara perkenalan lain yang lebih romantis? Batin gadis itu menggerutu kesal. Bima Shailendra, putra kedua dari keluarga Shailendra. Pria itu menyingkirkan buku menu di hadapannya, lalu menatap gadis di depannya sedikit tajam. Tatapannya membuat sang gadis merinding, namun berusaha untuk tetap menguasai dirinya. Aku yakin kau sudah mengenalku, bukan? Pria itu menyeringai. Raut wajah menyenangkan tadi kini tergantikan dengan senyuman sinisnya. Aku yakin kau bahkan sudah mempelajari siapa aku, bagaimana latar belakang keluargaku sebelum kau tiba di sini. Seketika gadis yang bernama Lola itu segera membulatkan matanya tidak menyangka. Tidak, kau bahkan membaca profilku dari semalaman. Tawa itu kian menjengkelkan Lola. Bima berdiri lalu mendekatkan wajahnya pada Lola. Hingga kini jarak wajah mereka hanya tinggal beberapa senti saja. Gadis itu masih melotot, tubuhnya mendadak kaku. Aku melihat mata pandamu terlalu jelas, Nona. Bima menjauhkan wajahnya, mendorong kening wanita manja di hadapannya. Tersenyum menyeringai, lalu segera memutar tubuhnya. Berjalan meninggalkan restoran mahal tersebut dengan seorang gadis yang masih diam terpaku mencerna ucapannya. Hingga beberapa saat kemudian terdengar lengkingan yang membuat bibir Bima terangkat puas. Ya! Pria kurang ajar!